siang para pemirsa, kembali lagi di acara talk show WIB, Waktu Indonesia Berbicara. Dengan saya, Alvira Rahayu Putri sebagai host, yang kali ini akan membahas mengenai tema menangkal rasisme di era modern. Bersatu melawan diskriminasi, suarakan untuk keadilan. Nah, rasisme itu sendiri sebuah isu yang meskipun sudah lama diperjuangkan, namun masih ada kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern, rasisme muncul dengan wajah berbeda-beda, lebih halus tetapi tetap menyakitkan. Nah, kita akan membahas bersama melawan rasisme, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, menghargai keberagaman. Nah, saya sudah menghadirkan narasumber. Yang pertama adalah seorang aktivis sosial yang berjuang melawan rasisme bertahun-tahun. Yang kedua, seorang akademisi dan peneliti fokus isu-isu dan rasisme. Yang ketiga, ada praktisi di bidang pelatihan, keberagaman, dan inklusivitas. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang sudah datang di acara talk show WIB kali ini. Ada narasumber pertama kita yakni Ibu Maria, seorang aktivis sosial. Dan yang kedua, seorang akademisi dan peneliti fokus pada kasus rasisme yakni Ibu Anissa. Dan narasumber yang terakhir kita adalah seorang praktisi di bidang pelatihan keberagaman dan inklusivitas yakni Ibu Karisma. Nah, kepada Ibu Maria saya akan bertanya nih, sebagai seorang aktivis sosial, bagaimana Anda melihat rasisme di era modern? Apa ada perubahan signifikan dibandingkan masa lalu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, di era modern ini rasisme memang masih ada dan kadang muncul dalam bentuk yang lebih halus atau terselubung. Misalnya melalui stereotip dalam media, kebijakan diskriminatif, atau bahkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari di media sosial. Meskipun sudah banyak kemajuan yang kita capai dalam hal kesetaraan hak, namun pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Edukasi dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan ya, karena seringkali rasisme muncul dari ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Wah, benar-benar sangat menarik ya pemirsa. Nah, untuk Bu Anissa nih, apa menurut Anda yang menjadi akar rasisme di masyarakat? Rasisme seringkali berasal dari ketakutan akan perbedaan dan kurangnya pemahaman. Sejarah kolonialis dan diskriminasi di banyak kasus, rasisme diwariskan dari generasi ke generasi yang kurang terbuka terhadap keberagaman. Pendidikan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini dengan membuka ruang dialog dan pemahaman yang telah mendalam tentang keberagaman dan hak asasi manusia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Anissa. Selanjutnya saya akan ke narasumber ketiga kita, seorang praktisi. Apa saja sih langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkal kasus rasisme? Oke, jadi ada beberapa langkah konkret untuk melawan rasisme. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri terhadap personalitas pribadi. Yang kedua yaitu berbicara dan menentang aktivitas rasisme yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga yaitu mendukung kebijakan serta promosi untuk inklusivitas dan keadilan sosial. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk mulai membuka diri dan membuka pengalaman kepada sekitar kita agar kita tuh bisa mengetahui kalau ternyata banyak loh perbedaan di luar kita. Jadi kita bisa terbuka dengan banyaknya perbedaan, mungkin
ras, perbedaan pemikiran pun juga menjadi salah satu penyebab rasisme juga. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk mulai membuka diri dan membuka pengalaman terhadap orang-orang yang mungkin berbeda pendapat atau berbeda banyak hal dengan kita. Seperti itu. Benar-benar jawabannya informatif ya Bu Karisma. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang diberikan oleh Farmisa yang ada di rumah. Nah, yang pertama ini untuk Bu Maria. Bagaimana cara kita menyelesaikan konflik yang disebabkan rasisme di lingkungan kerja? Oke, jadi konflik lingkungan kerja yang disebabkan oleh rasisme itu dapat diselesaikan dengan cara pendekatan yang berfokus pada mediasi dan dialog. Penting juga untuk menciptakan ruang di mana semua pihak dapat mengungkapkan perasaan dan pandangannya dengan rasa aman. Perusahaan itu juga harus memiliki kebijakan tentang anti rasisme dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ini membantu untuk membangun pemahaman bersama dan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Sudah terjawab ya Pak Prisat dari Bu Maria. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Bu Anissa. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita pentingnya menghargai keberagaman? Baik, mengajarkan anak-anak tentang keberagaman bisa dimulai dari hal-hal kecil, Apa saja tuh hal-hal kecilnya Bu? seperti membacakan buku yang menggambarkan tentang etnis, budaya, dan latar belakang. Orang tua juga bisa mengajarkan anak-anak tentang berinteraksi dengan teman-teman yang berlatar belakang yang berbeda. Penting juga untuk memberikan contoh yang baik dengan menunjukkan sikap terbuka dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sekolah bisa memainkan peran penting dengan memasukkan pendidikan tentang keberagaman dan inklusivitas dalam kurikulumnya. Nah, itu tadi sudah terjawab juga dari Bu Anissa. Selanjutnya dari praktisi kita. Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan untuk memerangi rasisme sih? Nah, oke, jadi untuk institusi pendidikan bisa memasukkan kurikulum sejarah-sejarah tentang pentingnya anti rasisme, dan juga bisa sekolah serta universitas itu juga harus memberikan peraturan yang konkret mengenai anti rasisme dan juga perbedaan pada suatu sekolah maupun universitas tersebut. Nah, edukasi yang komprehensif dan lingkungan yang mendukung akan membantu untuk membentuk dan terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar. Jadi, makanya pentingnya untuk suatu institusi memberikan suatu peraturan anti rasisme, yaitu karena terkadang institusi tersebut sangat berpengaruh. Jadi rasisme itu pengaruh besarnya dari sekolah maupun universitas atau bidang pendidikan lainnya. Seperti itu. Nah, Farmisa, seperti itu dari pertanyaan kalian yang diberikan sudah terjawab semua ya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah datang di acara WIB kali ini. Terima kasih juga sudah memberikan masukan dan menjawab pertanyaan dari saya dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Semoga bahasan kali ini menjadi menambah wawasan dan semangat untuk memerangi rasisme yang ada di masyarakat saat ini. Saya Alfira Rahayu Putri sebagai host pamit undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mengajak para narasumber nih untuk jargon. Silakan berdiri. Menangkal rasisme di era modern. Bersatu melawan diskriminasi, suarakan untuk keadilan. Terima kasih. Bye.